Saya Boyan Bravo akan menjadi moderator di tema skill, knowledge, dan attitude. Kebetulan di hadapan kita semua ada narasumber yang luar biasa, benar-benar luar biasa di bidangnya masing-masing. Saya akan present salah satu dari bukan ketua ya, sorry saya salah ngomong, dari Sekjen IMI DKI Bapak Dodi Irawan, yang akan membicarakan tentang edukasi mengenai skill dalam hal berkendara. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kedua, ada aktor film Indonesia, Boy Hamzah. Saya satu sinetron sama dia, waktu di Raden Kian Santang, saya jadi musuhnya dia. Saya meninggal sama dia, disihir. Iya, kalah. Dia akan membicarakan tentang knowledge dalam hal berkomunitas. Jadi pentingnya berkomunitas, beliau udah expert dalam hal berkomunitas di otomotif. Ketiga, ada narasumber dari Kasat Patwal AKBP Ojo Ruslani Esos MSI yang akan membicarakan attitude dalam hal berkendara yang baik di jalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang telah berkenan hadir di acara anniversary yang pertama Pride Mustang Indonesia. Semoga ketiga narasumber ini bisa memberikan edukasi dalam hal skill, knowledge, and attitude. Pak Dodi ini adalah sekjen dari Ikatan Motor Indonesia yang pasti dia udah expert dalam hal skill berkendara. Mungkin saya akan bertanya, gimana sih caranya Pak Dodi untuk benar-benar bisa menguasai skill dalam hal berkendara khususnya di komunitas gitu Pak Dodi? Oke, terima kasih Mas Boy. Saya Dodi, Sekumnya IMI DKI Jakarta. Jadi kepada rekan-rekan, kalau ini kan sebenarnya udah bisa berkendara semua, tapi kan tekniknya, skillnya itu belum ya kalau kita lihat ya. Karena skill itu sebenarnya kita bisa lihat itu ada 5 yang harus kita perhatikan teman-teman. Pertama itu gas. Ya, teknik cara membuka tutup gas. Gas dalam berkendara, karena kita akan tahu power kendaraan kita itu adalah di gas. Bagaimana kita menyeimbangin. Jadi banyak orang yang lupa dan tidak paham juga masalah gas. Kadang dia main betot. Sebenarnya dengan teknik main gas itu kita bisa mengatur kondisi kendaraan kita. Seperti kayak bahan bakar, konsumsi bahan bakarnya, kayak masalah spare partnya segala macam, cepat aus apa tidaknya. Nah itu salah satu teknik berkendara. Teman-teman ingatlah. Pada saat Anda berkendara, Anda bagaimana cara, kan Anda setiap hari berkendara, Anda akan mengatur nih teknik gasnya. Buka tutup gas, itu harus diperhatikan sekali. Yang kedua itu adalah masalah pengereman. Ya teman-teman, banyak yang teman-teman tidak tahu teknik pengereman. Kalau kita lihat sekarang di motor itu ada teknik adalah pengereman, itu ada ABS, teknik pengereman ABS. Kalau di roda 4 itu ada ABD. Tapi kan motor-motor yang masih biasa itu masih konvensional lah kita bicara teknik berkendaranya. Nah dari teknik pengereman saja kita sudah bisa membaca, mengetahui bahwa bagaimana kita menggunakan rem pada saat kita berkendara. Salah satunya sering perhatikan kalau kondisi hujan atau jalan licin itu banyak orang yang jatuh sendiri. Itu karena dia pengeremannya itu adalah cara rem depannya, penggunaan rem depan. Kenapa rem depan? Karena gini, teknik kita di dunia balap ataupun di dunia touring, kita tidak menggunakan full jari. Stang ini, misalkan kita bicara ini stang, tidak begini, tapi hanya 1 jari. Tekniknya adalah 1 jari. Kenapa? Kita menciptakan ABS sendiri. Kalau Anda perhatikanlah, saat Anda menekan stang dengan 4 jari, itu akan lebih ngunci. Tapi kalau dengan 1 jari, itu tidak bisa kita memaksakan kendaraan itu berhenti. Akhirnya terjadi ABS, dia ngatur pengeremannya. Itu teknik pengereman yang harus kita perhatikan. Ketiga adalah teknik menyalip. Pada saat kita menyalip di jalanan, kita itu perhatikan adalah apalagi motor ya. Kondisi jalan, kondisi saat kita menyalip segala macam itu adalah biasanya kalau kita touring keluar kota itu adalah di belakang-belakang truk, banyak truknya. Itu adalah banyak kejadian, blank spot terjadi kita tidak tahu dan pengendara mobil besar pun tidak bisa melihat kita.
itu ada titik-titik blank spot. Mungkin nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Teknik menyalip adalah kita mengantisipasi supaya pada saat kita touring itu tidak membahayakan diri kita, penumpang kita dan pengguna jalan lain. Itu yang harus kita perhatikan. Berikutnya adalah teknik pada saat kita berbelok ke kiri atau ke kanan, tikungan, apalagi yang ibu-ibu ya, kita pergunakan adalah instrumen yang ada di kendaraan kita, baik sen, baik klakson, bila diperlukan, itu kita harus perhatikan teknik kita pada saat kita tikungan, ambil corner ke kiri, ke kanan, itu harus kita perhatikan teman-teman. Jadi tidak segampang kita main belok-belok aja, apa itu lupa ngidupin sen, karena kendaraan itu kan tiap hari kita pakai. Kalau kita attitude kita lakukan itu setiap hari, itu akan jadi habit kita, kebiasaan kita. Karena kita itu banyak yang ngerasa, gampang lah, udah biasa, enggak, jangan begitu. Karena ilmu teknologi kendaraan itu 6 bulan sekali berubah. Dan teman-teman harus pelajarin itu. Yang kelima adalah masalah kita melihat kondisi jalan, ya, rambu-rambu lalu lintas, ya, peraturan. Pasti setiap tikungan, setiap jalan, setiap kita keluar kota banyak sekali rambu-rambu, itu harus kita perhatikan. Karena itu sudah pihak kepolisian menempel itu tuh bukan hanya nempel-nempel aja, itu udah dikaji semua. Jadi kita harus pelajarin itu kalau kita ngikutin itu, kedepannya pasti aman kita nyampe ke tujuan kalau kita touring. Nah, sama kita melihat kondisi jalan, membaca situasi jalanan kita. Situasi kita seperti apa sih ke depannya? Apalagi kita main touring ke daerah baru, itu harus kita perhatikan kondisi jalan di sekitaran. Apakah mereka banyak penduduk, apakah banyak orang di pinggir jalan, atau ke jalannya, kalau jalan kita ketemu halus, pasti ke depannya halus, tapi berapa kilo pasti ada. Nah, kita itu memperhatikan itu bukan hanya memperhatikan di depan motor kita, tapi kita perhatikan sampai jauh. Nah, seperti itu. Sementara untuk teknik berkendara 5 poin tadi yang saya ungkapkan, itu bisa menjadi acuan buat teman-teman. Terima kasih. Saya akan bertanya mengenai knowledge tentang berkomunitas dengan baik seperti apa. Mungkin pertama Boy akan menjawab seperti apa sih Boy berkomunitas dengan baik itu, yang Boy akan kasih edukasi ke teman-teman kita yang ada di sini Boy. Berkomunitas dengan baik, wawasan di jalan seperti apa gitu Boy. Oke, silakan Boy. Terima kasih abangku Boyan. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam sehat, salam kebajikan, salam satu aspal dan satu jalur untuk kita semua. Tepuk tangan dulu dong. Dan dirgahayu buat Pride Mustang Indonesia. Long live! Sebelumnya saya minta maaf dulu Bang Boyan sama semuanya. Siap. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kakak-kakak saya. Saya bukan mau menggurui di sini karena saya juga baru dalam komunitas gitu kan. Mungkin bisa sharing-sharing, sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman sedikit-sedikit gitu. Saya baru beberapa tahun belakangan sejak 2016 bergabung di komunitas. Pernah gabung di IMI juga, ada KTA-nya waktu itu, IMI ada KTA-nya ya Pak ya, betul ya. Pernah di HDCI juga, pernah di ISHD, dan terakhir ini di DNC sama Super Ugal. Mungkin nanti masuk Pride Mustang Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin Rul udah pada tahu juga kalau di komunitas itu kan kenapa kita membentuk komunitas, yang kita tahu bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Jadi kalau kita naik motor sendirian, abang saya Bang Noviawan Ail pernah bilang, kasihan tuh orang nggak punya teman katanya. Lihat bule naik motor gede tapi temennya nggak ada, sendirian gitu. Nah kalau kita berkomunitas, kita yang insya Allah orang-orang baik semua di sini, amin, bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Contohnya,
komunitas pasti akan melakukan kegiatan sosial. Udah pasti itu Boy. Udah pasti itu ya. Terus dengan sering-seringnya diadakan acara seperti ini juga menambah wawasan dan juga silaturahmi semoga semakin solid tentunya. Tuh. Yang ketiga mungkin juga akan ada bisnis, ya kan? Dari komunitas banyak teman, banyak rezeki, mungkin ada bisnis yang bisa saling bertukar dari komunitas tersebut. Nah, tapi juga perlu kita sama-sama perhatikan, penting sekali dalam komunitas itu untuk mematuhi ketua, mematuhi arahan. Banyak dalam komunitas motor seperti misalnya kita mau San Mori atau kita mau touring, itu ada aturan dilarang ugal-ugalan, dilarang geber-geber. Apalagi kalau kita yang pakai knalpot brong, nanti mungkin Pak Ruslani bisa menjelaskan gitu kan, bagaimana aturannya dan CC berapa, DB berapa yang diperbolehkan, nanti Pak Ruslani yang menjelaskan. Nah tapi ini seringkali namanya kita naik motor, terus seneng dengan pride-nya kita geber-geber, termasuk saya tuh, mohon dimarahin nanti ya. Nah itu nggak boleh. Jadi belakangan saya memperhatikan surat edaran yang ada di WhatsApp bahwa kita dilarang geber-geber, dilarang ugal-ugalan, akhirnya saya pun ikut aturan. Nah terjadi teman-teman yang akhirnya ugal-ugalan, geber-geber, akhirnya mereka keluar sendiri dari komunitas. Nah ini seringkali terjadi hal seperti ini karena tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi ketua, terjadilah perpecahan. Akhirnya, bikinlah komunitas sendiri yang mana mereka bisa ugal-ugalan. Nah ini sangat disayangkan, padahal kita yang berkomunitas ini ingin menambah saudara, ingin menambah wawasan dan ingin mempererat silaturahmi. Nah, belum lagi di dalam komunitas kita juga harus belajar yang baru-baru kejadian adalah masalah etika. Komunitas ini, nah ini tadi karena kita ramai kan, sponsor sering masuk. Apalagi kalau komunitas yang semakin besar, itu sponsor-sponsor masuk Bang Boyan. Nah, ketika sponsor masuk, sponsor ini dibawa oleh seseorang, oleh pengurus atau oleh ketua atau oleh sekjen, dan ketua ataupun sekjen atau anggota yang lainnya sudah berkorban untuk komunitas ini. Ketika ada satu acara yang disponsorin oleh sponsor tadi lalu dibawa untuk komunitas itu, namun komunitas kita ini kan kadang-kadang ada dari komunitas lain anggotanya. Nah ini sering terjadi pengakuan bahwa sponsor itu malah untuk komunitas yang lain. Contoh misalnya, ada sponsor masuk buat Pride Mustang Indonesia. Tapi ada anggota yang akhirnya bawa sponsor itu untuk komunitasnya sendiri yang lain. Nah ini sering terjadi masalah seperti ini. Ini penting sekali menjaga etika dalam berkomunitas. Dan yang terakhir mungkin sedikit lagi Bang Boyan, bahwa supaya komunitas itu semakin erat, selalu terjalin silaturahmi yang baik, adalah kalau di komunitas yang saya pelajari, kita nggak boleh bawa isu politik dan sara. Itu penting sekali, ya. Jadi kita semua di sini berbeda, bineka tunggal ika. Begitu mungkin. Oke. Boy Hamzah luar biasa ya kan, memberikan knowledge tentang berkomunitas ya. Jadi saya sedikit menjelaskan nih Boy, bahwa Pride Mustang Indonesia itu adalah singkatannya para rider motor usia matang. Jadi bukan motor Mustang yang tadi Pak Dodi bilang. Jadi semua yang ada di sini itu after 40. After 40 kita bisa touring ke Bogor, ke mana? Ke Sentul, yang bisa ditempuh dari Jakarta cuman 1 jam, kita ini bisa 4 jam karena banyak istirahatnya. Dan Pride Mustang Indonesia ini adalah membernya, dia udah mempunyai komunitas-komunitas, dibikin satu. Ada yang dari komunitas Harley,
ada yang dari X-Max, ada yang dari N-Max, semua dijadiin satu di Pride Mustang Indonesia. Jadi alhamdulillah Pride Mustang Indonesia ini walaupun berbeda komunitas dijadiin satu di Pride Mustang dan solidnya luar biasa boy. Tepuk tangan dulu buat Pride Mustang Indonesia. Oke. Boy, berarti abis ini kita bertiga ini bisa dong ya jadi anggota ya? Oh, Siap. Kita siap Ojo? Boleh. Itu harapan kita ya Pak Haji, harapan kita. Dan satu hal lagi nih boy, bahwa Pride Mustang Indonesia itu udah terdaftar di Kemenkumham. Akta notarisnya kita punya dan terdaftar di Ikatan Motor Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah saya akan beralih ke narasumber berikutnya adalah Bapak AKBP Ojo Ruslani S. Sos MSI Kasat Pamwal yang akan berbicara tentang attitude di jalan raya, seperti apa sih mekanismenya, seperti apa sih rule-nya, dan bagaimana sih kalau di jalan raya itu benar-benar mengikuti rule dari kepolisian. Mungkin waktu dan tempatnya dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk kepada materi, izinkan saya untuk mengajak seluruh rekan-rekan anggota dari Pride Mustang untuk menyampaikan yel-yel terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Bagaimana? Bersedia? Oke, kalau gitu saya berdiri ya. Nanti ikuti, kita berdiri semua, kita berdiri semua. Nanti ikuti saya. Kemudian pengambil gambar nih harus siap-siap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini merupakan bagian daripada semangat kita di dalam kita berperilaku menggunakan kendaraan bermotor khususnya roda 2. Jadi yang harus Bapak-bapak ikuti adalah ikuti saya, nanti saya yang memandu. Yang akan saya sampaikan begini. Stop pelanggaran. Nggak usah turun ya. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan ini nanti akan selalu diingat oleh kita untuk menghindari adanya kecelakaan. Kita ulangi. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan. Stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Saya ulangi ya, siap-siap ini yang akan memvideokan ini untuk disebarkan di media sosial nanti. Yang semangat ya, yang semangat ya. Ikuti saya, baru ikuti bapak-bapak semua. Stop pelanggaran. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan. Stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Asik. Terima kasih. Silakan duduk bapak-bapak. Rekan-rekan sekalian, Pak Dodi, Mas yang ganteng ini, tadi pada saat ketemu di sana saya bilang kalau di media sosial lihatnya kok ganteng sekali, saya bilang. Pas ketemu kok ganteng sangat banget gitu kan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Tentunya kami turut berbahagia di dalam kegiatan ini. Kita tahu bahwa ini adalah ulang tahun pertama terbentuknya Rider Mustang. Pride Mustang ya sebutannya. Jadi sekumpulan para pengguna motor yang memang mencintai roda 2 sebagai alat transportasi. Pada kesempatan ini sesuai dengan yang diminta oleh panitia bahwa kesempatan ini saya akan gunakan kepada saya khususnya untuk mengajak rekan-rekan sekalian terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 di jalanan. Kita tahu bahwa sebagai bentuk legitimasi pengakuan daripada kemampuan kita menggunakan motor adalah driving license atau SIM. Pengelompokan SIM mulai dari SIM A, kemudian B, kemudian B1, B2, kemudian terakhir adalah SIM D. Itu semua diberikan kepada
pengguna motor yang memang memiliki kualifikasi atau mampu dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Hashtag di dalam kelompok rekan-rekan ini adalah skill, knowledge, kemudian attitude. Semua hashtag ini sudah bapak-bapak lalui di dalam proses penerbitan SIM. Kita breakdown masalah skill. Di dalam mendapatkan skill, di dalam mendapatkan SIM itu tentunya ada keahlian, keterampilan kita yang diuji. Salah satunya adalah bagaimana kita melintasi gangguan yang memang menjadi standar operasional ketika mendapatkan SIM. Itulah sebagai bentuk standar daripada kemampuan kita di dalam mengemudikan motor. Skill yang kita miliki diakui sebagai bentuk legitimasi dari negara bahwa Bapak sekalian memiliki kemampuan untuk membawa motor. Yang kedua, knowledge, pengetahuan. Di dalam tes tertulis, apakah itu yang bentuknya manual atau mungkin dalam bentuk komputer, itu kan kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan ketika kita mendapatkan SIM. Contohnya, ketika kita akan belok kanan, pertanyaannya, jawabannya ada sekian jawabannya. Kemudian ketika kita akan melintasi garis putus-putus, melintasi garis yang tidak terputus dan lain-lain, itu semua jawabannya ada di situ. Kemampuan kita menjawab persoalan atau pertanyaan yang ada di dalam ujian teori itu bagian dari pengetahuan kita terhadap kemampuan kita secara pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tes untuk mendapatkan SIM. Itu hanya sebagian kecil saja. Ujian yang sebenarnya adalah ketika kita di lapangan, melihat di situ letter R, melihat di situ letter P, melihat di situ angka 100 kemudian disilang, itu artinya apa? Harapannya adalah setelah kita mengetahui secara teori, kita harus mampu mengaplikasikan ketika kita membawa motor di jalanan. Kenapa rambu-rambu ditaruh di jalanan? Itu adalah salah satu perintah, petunjuk yang harus kita lakukan ketika kita membawa motor. Penempatan rambu-rambu itu semua berdasarkan kepada pengalaman. Contohnya, kita melihat rambu-rambu P disilang. Itu artinya apa bapak-bapak? Dilarang parkir. Kenapa polisi bekerja sama dengan Disub menempatkan rambu dilarang parkir? Karena di situ misalkan ada penyempitan jalan. Maka kita mendasarkan kepada pengalaman, kita tempatkan di situ. Kenapa tidak boleh? Karena di situ ada penyempitan jalan. Kalau ternyata di situ ada mobil atau motor parkir di situ, sudah mengurangi luasnya motor dan akan mengakibatkan kepada kemacetan. Itulah aplikasi kita di lapangan pada saat kita sudah penuh pengetahuan kita tentang bagaimana mengemudi yang baik, kemudian kita aplikasikan di jalanan. Berikutnya contohnya adalah 100 km per jam di tol. Kenapa kita membuat rambu-rambu 100 km per jam maksimal? Berdasarkan pengalaman kita di lapangan, kita menempatkan rambu itu mendasarkan kepada pengalaman. Contohnya misalkan di jalan ini sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan disebabkan misalkan karena penerangan jalan kurang, kemudian karena jalannya licin, kemudian karena sering ada hewan yang melintas dan lain-lain. Maka polisi menempatkan rambu 100 km adalah mengingatkan kepada kita agar kita tidak lebih kecepatan daripada rambu yang kita lihat. Kalau dipaksa, misalkan kita menggunakan kecepatan lebih dari itu, ternyata keselamatan masih berpihak kepada kita, berarti kita beruntung. Tetapi ketika kita mengalami kecelakaan berarti tidak patuh dengan ini,
berarti kita mengabaikan pengalaman-pengalaman, kajian-kajian yang dilakukan oleh kami, sehingga kami menempatkan ini kemudian dilanggar maka terjadi kecelakaan. Itulah kenapa kita di dalam menempatkan rambu-rambu itu mendasarkan kepada situasi lingkungan yang ada di jalan itu. Itu salah satu pengetahuan bapak-bapak. Saya yakin semua bapak-bapak pernah mengalami berbagai macam pertanyaan ketika kita mendapatkan surat izin mengemudi. Bapak-bapak mampu menyampaikan jawaban dengan baik, nilai sekian persen, kemudian dianggap lulus, berarti lulus, tinggal ke prakteknya. Namun yang lebih penting adalah ketika kita mengetahui pengetahuan kita tentang berlalu lintas baik secara pengetahuan oke, tapi lebih kepada kemampuan kita mengendalikan kita pada saat kita di lapangan. Contoh sekarang gini, ada kejadian motor yang knalpotnya melebihi daripada desibel yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Kelihatan motornya besar cc-nya, kemudian brong dan lain-lain. Kenapa kita melarang? Salah satunya adalah karena dengan motor menggunakan standar, ulangi, motor yang tidak menggunakan knalpot standar pertama men-trigger terjadinya kecelakaan. Yang kedua, men-trigger terjadinya disorder sosial. Yang ketiga adalah kemampuan kita di lapangan ketika kita menggunakan ini, itu dalam benak kita itu karena suara motor nyaring, menggelegar dan lain-lain, pasti ada keinginan untuk ngebut. Kalau knalpotnya biasa, knalpotnya standar, kita mengerem dan kita bisa merasakan antara knalpot yang tidak standar dengan yang standar. Kalau yang standar itu dibawa ngebut ya enak juga, tapi kalau knalpot yang tidak standar lebih enak. Makanya anak-anak muda banyak memilih knalpot brong, sehingga mereka keinginan untuk lari melebihi batas maksimal dari kecepatan motor itu selalu dia pakai kecepatan itu. Maka itulah yang disebut dengan trigger terjadinya kecelakaan. Maunya ngebut. Ketika ngebut kita sulit untuk mengontrol ketika ada sesuatu yang mengagetkan kita. Misalkan ada jalan berlubang, misalkan ada orang yang menyeberang, misalkan ada hewan yang melintas, misalkan ada air yang menggenang dan lain-lain. Ada untungnya kita tidak ngebut. Coba kalau ngebut, biasanya begitu ya. Kalau ngebut saya tadi mati saya, nyungsep saya. Tapi karena saya sebagai anggota Pride Mustang, saya tidak ngebut ketika saya di jalan tol. Tepuk tangan dulu dong. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga mengingatkan terkait dengan knalpot brong ini. Nanti pada tanggal 20 Februari ini sudah dimulai kampanye terbuka dalam rangka Pilpres, pilihan legislatif dan DPD. Kampanye terbuka misalkan di titik tertentu, kemudian kita berkumpul dari titik tertentu untuk menuju ke tempat berkumpul. Itu biasanya menyatu kita. Helmnya nggak dipakai, knalpotnya yang tadinya standar dirubah menjadi brong dan lain-lain. Itu yang saya pesankan kepada bapak-bapak sekalian. Kemudian keluarga di rumah, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kita tetap berlaku tertib sesuai dengan aturan berlalu lintas. Helm tetap digunakan, standar knalpot tetap standar agar tidak ada keinginan untuk berlaku kejar-kejaran atau kecepatan tinggi pada saat kita berkumpul. Psikologinya berbeda Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita bersama dengan kelompok tertentu dalam jumlah yang cukup banyak, tingkat keberanian para pengemudi motor itu lebih daripada dia mengemudi cuman mungkin 2 orang, 3 orang dan lain-lain. Aduh, ada polisi, pelan-pelan. Tapi kalau dia udah 30, 40, 50 orang, ada polisi di depan 5 orang. Sikat bro,
ngajar terus. Jadi saya bicara tentang psikologi di lapangan. Orang sedikit psikologinya, keberaniannya akan turun. Ketika dia bergabung dalam jumlah yang besar, secara psikologis keberanian dia meningkat. Itu pesan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sesuai dengan usia matang nih. Judulnya usia matang, Mustang usia matang. Kalau kita mengacu kepada definisi yang disampaikan oleh Medjay dalam bukunya Definiting Decade, usia matang itu antara 20 sampai 50 tahun untuk mengemudikan motor. Maka salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIM yang paling kecil yaitu SIM motor adalah 17 tahun. Mengacu kepada definisi ini adalah 20 tahun ke atas. Mudah-mudahan secara mental, secara fisik kita di dalam mengemudikan kendaraan ini lebih teratur. Mungkin Bapak Ibu sekalian kemarin lihat kejadian di Jalan Rasuna Said. Ambulan yang dikawal oleh motor umum plat hitam menggunakan rotator dan sirine. Betul ya? Kesempatan ini saya sampaikan bahwa bukan berarti kami tidak mau dibantu oleh kawan-kawan yang sifatnya membantu mungkin tetangga dan lain-lain. Tetapi kita bicara secara kemanusiaan, oke memang betul. Tapi ingat, ambulan tanpa dikawal pun sudah mendapat prioritas dari pengguna jalan lainnya. Betul nggak Pak? Betul. Ketika kita di jalan tol kemudian ada raung-raung sirine ambulan, pasti kita akan respect, kita akan mundur, kita akan memberikan kesempatan untuk melintas. Demikian juga ketika kita berjalan di jalan arteri, ketika ada sirine pasti kita akan mundur. Untuk itu Bapak sekalian perlu dipahami bahwa kewenangan berdasarkan undang-undang kepolisian, undang-undang lalu lintas memang ada pada Polantas. Jadi kalau seandainya ada saudara-saudara yang tergabung dengan klub motor, kemudian menggunakan sirine dan rotator, kemudian dimanfaatkan untuk ngawal ambulan, lebih bagus untuk tidak. Nomor handphone saya bisa dicatat, barangkali nanti ada keperluan untuk pengawalan, mendadak dan lain-lain. Calling dengan saya dengan senang hati, saya akan mengawal bapak-bapak sekalian. Tepuk tangan dulu dong. Termasuk nanti misalkan dalam rangka anniversary yang pertama dari Jakarta mau touring ke Bogor, saya siap untuk ngawal. Tepuk tangan dulu dong. Pengawalan di sini mempunyai maksud. Pertama adalah keselamatan. Yang kedua mengendalikan yang dikawal agar tidak ugal-ugalan. Iya nggak? Waduh, saya nggak bisa ngebut nih. Dikawal Pak Ojo nggak enak juga nih. Kalau dicali Pak Ojo katanya gini. Itu salah satunya. Tapi kalau nggak dikawal, kenceng-kencengan motor nanti. Usia matang ini kan kita mencari happy naik motor itu. Bukan untuk kebut-kebutan. Bukan untuk ngawal ambulan. Bukan untuk kejar-kejaran. Ya, kita mencari happy. Oke. Barangkali itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan kehadiran saya di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Pride Mustang. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesehatan untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.